Kelurahan Sukun merupakan salah satu dari 57 kelurahan di Kota Malang. Berada di wilayah Kecamatan Sukun dengan ketinggian 410 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah 137 hektar. Lokasinya yang strategis hanya 1 km di sebelah utara pusat pemerintahan kecamatan serta 2 km di sebelah selatan pusat pemerintahan Kota Malang. Berdiri sejak tahun 1981, jumlah penduduk di kelurahan ini kurang lebih 19.148 jiwa. Terdiri dari 9 RW dengan 6.380 kepala keluarga. Berbagai fasilitas, sarana dan prasarana fisik untuk melayani kehidupan masyarakat tersedia dengan lengkap di Kelurahan Sukun, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun mental spiritual. Di bidang pemerintahan, terdapat kantor Kelurahan Sukun, di mana Lurah Sukun beserta seluruh perangkat kelurahan dengan baik, ramah, dan sigap melayani masyarakat yang ada di Kelurahan Sukun dengan berbagai macam pelayanan yang ada, seperti surat keterangan dan legalisasi yang dibutuhkan masyarakat, serta berbagai macam pelatihan dan sosialisasi bagi warga Kelurahan Sukun. Di lantai 2 Kelurahan Sukun, terdapat gedung pertemuan yang berfungsi sebagai titik berkumpulnya kegiatan penting di Kelurahan Sukun, mulai dari rapat perencanaan hingga ketika kegiatan berlangsung. Di bidang pendidikan, tersedia fasilitas pendidikan untuk PAUD 9 buah, 11 taman kanak-kanak, 7 sekolah dasar negeri dan swasta, 2 SMP swasta, 1 SMA swasta, 1 perguruan tinggi, serta ada sebuah pondok pesantren. Di bidang kesehatan, terdapat 3 fasilitas yang tersedia di wilayah Kelurahan Sukun, yaitu RST Supraun, Puskesmas Janti, dan Puskesmas Pembantu. Di bidang ekonomi, terdapat 1 buah pasar tradisional yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu Pasar Sukun. Di bidang mental spiritual, di Kelurahan Sukun terdapat banyak fasilitas ibadah yang terdiri dari 36 masjid dan musola untuk umat Islam dan 3 buah gereja untuk umat Nasrani. Kelurahan Sukun adalah kelurahan yang senantiasa tumbuh dan berkembang dengan berbagai aktivitas pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik di Kelurahan Sukun dalam 5 tahun terakhir telah dilaksanakan pembangunan seperti biofil dan ipal komunal bagi 1.285 kepala keluarga, gorong-gorong sepanjang 15 km, perbaikan saluran air sepanjang 10 km, perbaikan jalan paving sepanjang 15 km, terdapat 3 buah HIPAM di Kelurahan Sukun bagi sekitar 600 kepala keluarga, bedah rumah bagi warga miskin sebanyak 150 rumah. Dalam setiap sudut Kelurahan Sukun, cerita inspiratif berbagai UMKM yang terus menciptakan karya dan peluang menjadi bagian dari Kelurahan Sukun. RW 1 menjadi saksi dari perjalanan panjang UMKM pembuatan sepatu bernama Vivas.
berdiri sejak tahun 1977, telah menghasilkan berbagai macam sepatu. Prestasinya pun tak hanya di dalam negeri, pesanannya telah merambah hingga ke luar negeri. Langkah di sepanjang jalan menuju RW 2 akan membawa kita ke sebuah kedai kopi History 59. Ibu RW 2 lah yang mengelola tempat ini. Kedai kopi ini telah menjadi bagian dari RW 2 sejak lama dan menghadirkan suasana hangat bagi setiap pengunjung yang datang. Cerita Memukau terletak di RW 3. Terdapat UMKM Batik Sandja Nusantara yang telah berdiri sejak tahun 2013. Perempuan berbakat hingga remaja telah bersatu di bawah bimbingan UMKM ini. Batik-batik yang dihasilkan memiliki ciri khas, yaitu pohon sukun yang melambangkan kehidupan. UMKM batik ini pun telah mencatatkan prestasi, yaitu mengikuti lomba batik tingkat nasional. Di RW 4, terdapat potensi UMKM bagi lingkungan yang berkelanjutan. Pengolahan cacing menjadi pakan ikan dan pupuk organik telah membuka usaha bagi CVRAC yang berdiri sejak tahun 2012. Inovasi ini telah menjadi contoh bagaimana bahan organik dapat diubah menjadi sumber daya berharga. Terdapat pula berbagai jenis budidaya seperti budidaya lobster dan budidaya ikan sidat. Di sebelah UMKM tersebut, terdapat perkebunan yang luasnya kurang dari 1 hektar, yang meliputi dari perkebunan pepaya hingga perkebunan bunga telang. Kemudian, RW 5 menjadi saksi dari UMKM yang berfokus pada minuman kesehatan yang muncul di tengah awal pandemi pada tahun 2020. Dua produk utamanya yaitu Armacen dan Janda Sari. Armacen hadir sebagai campuran beras merah, kacang hijau, kedelai, jagung, susu, dan gula yang menambah nutrisi untuk tubuh. Sementara itu, Janda Sari menggabungkan jahe, pandan, dan serai menjadi minuman yang menyegarkan serta membantu menjaga kesehatan tubuh. Dan jangan lupa wisata urban farming di RW 7, di mana sebuah UMKM telah menciptakan perkebunan hijau di tengah perkotaan. Sejak tahun 2006, kebun sayur organik ini telah mendapatkan sertifikat pada tahun 2007 sebagai bukti komitmennya terhadap pertanian organik. Hasil panen dari wisata urban farming ini tidak hanya menyediakan makanan sehat bagi masyarakat setempat, tetapi juga mengalir ke sejumlah supermarket di Surabaya. Tidak mau ketinggalan, di RW 6, 8, dan 9 juga hadir para UMKM kecil. Kontribusinya tidak dapat diabaikan. Terdapat berbagai toko kelontong hingga warung kecil yang menyediakan makanan di pinggir jalan. Meskipun begitu, usaha-usaha ini dapat menunjang perekonomian warga RW 6, 8, dan 9. Berbagai kegiatan tahunan juga sering dilakukan oleh Kelurahan Sukun sebagai bentuk perayaan sukacita. Kelurahan Sukun pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kota Malang. Di antaranya yaitu mengikuti Karnaval Kirap Tumpeng dalam rangka merayakan hari jadi Kota Malang yang ke-109 tahun. Tidak sampai di situ, Kelurahan Sukun pernah kembali mengikuti Karnaval Kota Malang sebagai perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Pada karnaval tersebut, Kelurahan Sukun berbaur dengan kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Sukun dengan memakai pakaian adat Madura dan menikmati kebersamaan karnaval dalam rasa syukur. Bukan hanya Kelurahan Sukun, RW setempat juga memiliki acara tahunan yang sangat menarik seperti yang diselenggarakan di RW 8. Di malam yang penuh cahaya, terdapat karnaval yang meriah
Berbagai masyarakat dari RW 8 memakai pakaian yang unik dan tampil dengan memakai pakaian adat yang berbeda-beda. Mereka memeriahkan acara karnaval malam itu dengan gembira. Kelurahan Sukun Rukun untuk membangun.